pengabdian sesuai dengan tema kita. Jadi kasih sayang pasti melahirkan pengabdian. Itu yang ditakutkan setan. Sama dengan maling. Maling itu tak takut dengan selain polisi. Kalau polisi bajunya saya takut. Jadi pas maling nampak ada baju polisi. Padahal yang pakai ini bukan polisi. Lari dia, polisi gitu. Seperti itu dia. Setan takut dengan orang yang mengabdi. Pengabdian lahir dari kasih. Kenapa seorang istri mengabdi kepada suami lahir dari apa? Dari apa? Dari kasih sayang. Kenapa kita melayani suami kita? Hidangkan kopi. Tapi kopi dihidangkan juga, menggerutu ya juga. Kasih sayang melahirkan pengabdian yang sesungguhnya. Makanya surga itu milik orang yang berkasih sayang. Apa tanda seorang sholatnya lurus? Lurus, bukan benar. Lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apa beda lurus dengan benar? Coba. Ini kadang-kadang kita ini kan menuju dia kepada kebenaran. Kebenaran itu bertingkat-tingkat. Makanya Al-Quran tak pernah bicaranya tunjuki aku jalan yang benar. Tidak ada. Yang ada apa? Jalan yang lurus. Kalau benar bertingkat. Saya pernah ditanya, nunjuk tangan sedang tausiah begini, nunjuk tangan seorang ibu. Pakai saya mau tanya satu, bagaimana sebenarnya tentang kebenaran itu? Ya, saya mau tanya kebenaran itu seperti apa? Katanya. Ya kan? Dia orang Batak sih. Orang Batak kalau ngomong kan agak kental. Iyalah saya bilang. Saya tanya dia beliau, nama ibu siapa? Saya lupa namanya. Siapa katanya? Ibu punya enggak seorang anak? Punya Pak. Berapa umurnya? Saya nampak dia bawa anaknya. Dia bawa anaknya dalam tausiah itu rajin ibu ini sebenarnya, tapi bingung Islam itu seperti apa gitu, bingung. Islam ini kalaulah kita menuju kebenaran bingung, kita bingung. Sebenarnya ibu ini bingung. Seperti apa? Pusing katanya. Saya lihat dia menidurkan anaknya di depan dia. Ibu punya anak? Punya Pak. Berapa umurnya? 1 tahun. Bertanya lagi, kalau anak ibu celana, ibu marah tidak? Tidak Pak. Kalau bapak anak ibu celana, ibu marah tak? Marah Pak. Seperti itulah kebenaran. Jadi makanya kalau kebenaran jadi tujuan, kita berperang jadinya. Enggak, yang ini salah, yang ini salah. Enggak, makanya Al-Quran, Allah dan Rasulnya mengajak untuk lurus. Sama enggak lurus sama benar? Sama enggak lurus dengan benar? Enggak sama. Ini tiang ini namanya coba bilang ini tiang ini benar nih. Mana? Blow on namanya itu, blow on. Ini tiang ini lurus namanya. Kalau ini tiang benar nih, gimana? Makanya hati-hati, lurus sama benar itu tak sama. Kalau benar, maka kita bisa kelahi. Bisa kelahi, tapi kalau lurus, tak perlu jadi perdebatan. Kalau anak kecil, celana, yang namanya anak kecil, kadang-kadang kita nih, badan memang udah tua, di dalam masih bayi. Betul tidak? Hati masih bayi. Kalau badan sudah tua, tapi hati masih bayi. Mudah-mudahan yang di sini sesuai sama umurnya.
Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang itu apa? Rahman Rahim yang dikatakan Allah itu paling banyak dalam Al-Qur'an. Lebih dari 2000 kali Allah mengatakan Rahman Rahim. Rahman Rahim. Kalau kasih sayang, maka kita akan terapa? Hah? Yang mengikat kita apa? Coba. Yang membuat kita berkumpul ini apa? Kasih sayang. Kalau orang nikah itu bukan ijabnya sesungguhnya. Hakikat pada diri namanya kasih sayang. Aku nikahkan si Anu bin si Anu. Kalau dia tak punya kasih sayang, siap nikah, tak sama tuh Pak tidur. Abang tidur sana deh. Iya kan? Kan ada orang itu sudah diijab kabul, istrinya suaminya tak mau sama abang tidur keluar sana deh. Jadi yang benar ikatan itu apa? Ikatan itu apa? Kasih sayang. Jangan rusak ikatan. Ikatan kepada Allah apa? Kita belajar ikatan ini. Karena wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Tali Allah itu apa? Kasih sayang. Itu tadi Allah itu wallahu rahmanir rahim la ilaha illa. Kasih sayang itu tadi Allah itu kasih sayang namanya. Oke, sekarang ini suruh rempak tahu. Yang mengikat kita sama istri apa? Itu tadi tidak namanya. Ikatan tidak namanya. Ikatan. Kalau mau hancur mutuskan ke mana? Hilang kan kasih sayang. Kalau istri marah saja, saya datang. Ini abang baru pulang cepat hilang itu. Ya kan? Kalau bahasa tarikot, kan gitu. Ikatan, apa sih ikatan? Kasih sayang. Untuk bisa kita berkumpul bersama apa? Kasih sayang juga kan? Jadi kalau itu kita hilangkan, bagaimana? Hah? Hancur semuanya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga, dijaga. Bagaimana cara menjaga rasa kasih sayang kita? Kita kasih dan sayang dengan anak kita. Bisa enggak kita menjaganya? Bisa tidak? Kenapa terpelihara? Karena kita jaga. Kenapa kepada saudara kita yang sama kepada Allah tak kita jaga? Didatangkan, dirusak sama setan, diikuti setan. Janu itu tak beres kerjanya kan? Oh, kau yang benar, kau kan menuju kebenaran, kau kan benar nih. Pelajaran agama kau banyak, dia tak sekolah tuh betul. Diikuti jalan setan. Akhirnya apa? Rusak kasih sayang dalam hatinya. Diikuti ke anak kita, kenapa tak rusak? Kepada anak kita kan kasih dan sayang nih. Kenapa tak rusak rasa kasih sayang kita? Karena kita itu yang dikatakan Allah yang tadi, summa kana minal lazina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Sabar kita urut dada kita. Iyalah nak, kau tak tahu nak, mudah-mudahan besok kau tahu. Betul tidak? Iyalah nak, kau tak belum berilmu dah, tak apa-apa, kau belum tahu. Mudah-mudahan kau besok tahu.
Seorang yang soleh juga demikian. Rasulullah satu hari kata, aku mau beriman wahai Rasul, tapi aku tidak sanggup meninggalkan khamar. Apa jawab Rasul? Jangan kau berbohong ya. Arifnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu sama dengan kita. Kiai, saya mau berzikir, tapi saya tak bisa seperti orang nih. Saya harus pakai headset. Boleh tak Kiai? Zikirlah. Ada yang komplit, tak boleh zikir pakai headset. Boleh emang zikir pakai headset, boleh. Tapi kurang kau segaris ulang. Oh gitu, kalau kurang segaris silakan, tak apa-apa. Iya kan? Tak kurang segaris. Kurang kau segaris, boleh loh. Jadi Islam tuh indah kalau lahir dari dalam hati yang isinya kasih sayang. Dia tidak akan memponis, dia tahu kekurangan saudaranya. Dia sadar, si Anu tuh memang dulu kerjanya begitu kok. Dulu nih Tenggur Yunus nih datang ke surau, kisah asli, kisah nyata, tak bohong. Sedang mabuk, disangkanya surau ini kan terangsang kafe. Tengok di dalam, oh itu salah nih. Tapi dah terlanjur masuk, mau keluar malu, dipanggil, sini. Datang dia, kasih dia makan. Kasih makan. Dikasih makan. Tidak lantas bilang, udah sholat kau. Bukan begitu Islam. Islam itu arif dia. Bijaksana dia. Kalau kita yang benar, perkara benar kita tegakkan, harus tertegakkan. Dia suruh sholat dulu. Dia sedang mabuk. Saya bilang, dan dia suruh sholat. Duduk saja di sini sudah mantap. Kasih dia minum, kasih dia makan. Orang mabuk kalau dia kasih makan tidur, molor. Subuh, ini subuh nih. Orang mau dibangunkannya, bangunkan jangan. Apa pula tak ke sholat subuh nih? Memang betul, sholat itu penting, wajib hukumnya. Tapi kan dia sedang mabuk nih, nggak tahu. Maka kalau kebenaran itu yang harus ditekankan, wajib kita bangunkan. Saya bilang, sabar dulu, sabar. Dia baru mabuk, biarkan saja dia. Kalau kita paksa dia bangun, ini anak bangun, dia tak sholat, dia keluar dari surau ini, pulang. Ya tidak? Pulang dia kan? Karena sedang berat masih teler sedikit. Gak mungkin sholat. Kepada ganggu orang yang sholat, saya dipaksa sholat, pulanglah saya. Tamat kan? Biar dulu, biar. Akhirnya sholat subuh juga. Mungkin jam 7 itu teler udah hilang, bangun dia. Di mana saya ini? Nah, kembali teler sudah hilang. Kalau dia bertanya, di mana saya ini? Dia bilang, udah sholat subuh, belum lagi. Apa kira mandi sebentar? Suruh mandi ke bawah. Sudah sholatlah. Jadi kalau lurus berbeda dengan benar. Yang betul itu mana? Lurus. Jadi saudara-saudara sekalian, para jamaah, jaga rasa kasih. Dulu kalau kita udah baru masuk itu zuk hati, lembut hati, ya tidak? Betul tidak? Kenapa sekarang hati menjadi keras? Keras hati. Yang si Anu dia benar dan si Anu dia benar. Aku udah baca dari ini. Iya kan? Hati keras. Mulai hati keras lagi. Dulu lembut hati. Sikit-sikit nak nangis. Kalau sekarang dipukul tak nangis ya. Keras. Kenapa keras? Dia sibuk dengan dirinya. Dia dah sibuk dengan dirinya. Kenapa setan masuk bisik-bisikan? Ya udah aku sampaikan sama kau. Semakin kau taat, semakin kau susah, kata setan. Jadi dia kebingungan. Yang mana yang benar katanya? Seperti itu dia.
Akhirnya apa? Banyak yang bertanya, kenapa kok semakin taat semakin susah, kata dia. Dan akhirnya Pak, dia disibukkan oleh setan kembali. Apa? Urus lagi daganganmu yang banyak. Udahlah, nggak usah aku surau, katanya. Di rumah kok bisa juga sholat, katanya. Di rumah aja lah, katanya. Di rumah lah. Si Anu ini kan bodoh namanya. Sholat di rumah. Sholatnya mengikuti siapa? Mengikuti setan ya. Kan setan nyuruh di rumah tadi kan. Berarti kan setan yang diikutinya. Udah sholat di rumah, zikir. Biasanya dia zikir sampai 1.000, 2.000 sampai 5.000. Di rumah setan kurangi. Udah 3 sajalah. Nonton TV sudah ini katanya. Semua hidupnya mulai setan yang diikutinya. Walaqad adalna minkum jibilan basiran afala takunu ta'qilun, kata Allah. Langkah-langkah setan itu dia. Mulai kita ikuti langkah setan itu satu persatu. Kita sangka masih dapat petunjuk, padahal dia sudah menjadikan setan sebagai teman karibnya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Apa ayatnya? Wa man ya'si an dzikrir rahmani nukayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Tak sadar kita yang nyuruh dia, kamu kan di rumah sajalah, kata setan. Di rumah kan bisa juga sholat, di rumah juga berzikir dia di rumah, sholat dia di rumah. Langkah siapa diikutinya? Langkah setan. Apa tanda kita sudah mengikuti langkah setan? Tentu perlu kita tahu tandanya apa. Apa tandanya? Hati menjadi keras. Kalau hati sudah keras, hilang kasih sayang. Hilang kasih sayang. Biasanya mau dia berkumpul, sekarang tak mau dia lagi berkumpul. Setan sudah bisik-bisik. Yang bahaya itu apa? Mengikuti langkah setan itu. Hati menjadi keras, dia disibukkan setan dengan dirinya sendiri. Maka pulang ini perbaiki, minta ampun lagi, taubat, wajubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minin la'allakum tuflihun, kata Allah. Pulang, jangan ikuti langkah setan. Apa langkah setan itu? Dibuatnya hati kita menjadi keras, dihilangnya rasa kasih sayang dalam hati kita. Kalau dulu gampang lah rasanya menangis, bocor tidak? Sekarang tidak mau lagi. Hati sudah keras. Kenapa keras? Kita sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidak usah lah kau pergi